Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Walaupun masih dalam keadaan masih pandemi, kita semua harus selalu semangat ya. Dan jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar sejarah Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang VOC. Ya, sudah siap untuk belajar semuanya? Nah, kita mulai dari bagaimana terbentuknya VOC. VOC terbentuk karena dilatar belakangi, di antaranya yang pertama, adanya persaingan di antara para pedagang-pedagang Belanda. Nah, karena, dirasa ini akan membahayakan bagi Belanda, sehingga kemudian ini menjadi latar belakang awal terbentuknya VOC. Yang kedua, selain menghadapi persaingan di antara para pedagang Belanda, ada juga persaingan dengan negara-negara lain, di antaranya ada Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahkan Inggris sudah buat ya yang namanya EIC. Nah, disinilah yang memprakarsai terbentuknya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, VOC dibentuk, untuk mengurus perdagangan di Hindia Timur ya. Jadi, VOC ini nanti akan sangat berperan untuk, perdagangan di wilayah Hindia Timur. Tujuan dibentuknya VOC tadi sudah disebutkan di awal, karena terjadinya persaingan yang tidak sehat antara para pedagang Belanda. Nah, ini akan membuat Belanda sendiri, tidak akan, mendapat keuntungan yang maksimal, sehingga untuk mewadahi mereka akhirnya di, satu, kongsikan gitu ya, sehingga ini akan, lebih membuat Belanda nanti mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa yang lainnya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, ada beberapa negara Eropa juga yang, berada di Hindia Timur, sehingga untuk memperkuat posisi Belanda dibentuklah VOC. Yang ketiga, yaitu untuk membantu dana pemerintah Belanda yang pada saat itu sedang menghadapi Spanyol yang menduduki Belanda. Nah, VOC punya beberapa hak istimewa atau disebut dengan hak oktroy. Nah, hak oktroy ini meliputi adanya hak monopoli perdagangan, adanya hak untuk memiliki tentara, hak untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Asia, Afrika, dan Australia, hak untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Lalu, VOC juga mempunyai hak untuk mencetak mata uang sendiri. Nah, makanya VOC kemudian disebut sebagai sebuah negara di dalam negara. Karena hak-hak yang dimiliki oleh VOC, ini dia bisa bentuk angkatan perang sendiri, dia bisa membuat mata uang sendiri, bahkan mengadakan perjanjian dengan pemimpin-pemimpin di tempat yang dia datangi, sehingga ini terlihat bahwa VOC itu bertransformasi menjadi sebuah kekuatan yang besar, bahkan setara dengan negara ya. Nah, peraturan-peraturan monopoli di VOC ada beberapa hal. Di antaranya ada Verpflichtreferentie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi. Jadi, rakyat pada saat itu diwajibkan untuk menyerahkan hasil tanamannya kepada VOC ya. Kemudian yang kedua ada hak ekstirpasi yang membuat, rakyat harus, menanam tanaman yang haruskan. Jadi ketika mereka menanam rempah-rempah yang, di luar ketentuannya VOC itu akan dibinasakan. Lalu ada Kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak ya, yang berupa hasil bumi. Jadi selain mereka harus memberikan atau menyerahkan atau menjual hasil tanamannya kepada VOC, mereka juga harus memberikan pajak berupa hasil bumi. Dan yang, keempat ada pelayaran hongi, yaitu, pelayaran yang, bertujuan untuk melaksanakan monopoli, sehingga dari setiap wilayah yang dikuasai oleh VOC semuanya terhubung karena adanya pelayaran hongi ini.
Sistem birokrasi di VOC diawali, adanya gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal ini kemudian memimpin di suatu daerah. Nah, di bawah gubernur jenderal terdapat juga residen yang dibantu oleh asisten residen. Sedangkan pemerintahan di bawahnya diserahkan kepada pemerintahan tradisional, seperti kepada raja dan juga kepada bupati. Jadi bupati dan raja ini kemudian dimasukkan ke dalam eh, pegawainya pemerintah gitu ya. Jadi ada pemerintahan yang tidak langsung. Nah, pimpinan-pimpinan POC yang beberapa ini diantaranya ada Peter Bot yang mengawali dari kekuasaan VOC di wilayah Jawa, yaitu di wilayah Jakarta, Batavia. Nah, kemudian oleh JP Kun. Nah, di masa JP Kun inilah kemudian VOC berhasil merebut Jayakarta dan kemudian menjadikan Jayakarta sebagai markas besarnya dan diganti namanya menjadi Batavia. Nah, kekuasaan VOC yang sangat panjang diawali dari tahun 1602 akhirnya runtuh juga pada tahun 1799. 197 tahun VOC menguasai dan memonopoli perdagangan di Nusantara. Tetapi pada akhir tahun 1799 VOC kemudian runtuh. Nah, ini diawali sebenarnya dari adanya banyak kasus atau hal-hal yang menyangkut dengan korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya sendiri. Nah, anggaran pegawai yang terlalu besar kemudian mengakibatkan VOC kasnya semakin berkurang. Nah, ini di satu sisi wilayah kekuasaannya semakin luas, tapi di sisi lain, nah ini juga berimbas karena semakin banyak pegawai yang harus digaji. Yang ketiga, adanya biaya perang yang sangat besar karena beberapa perlawanan yang terjadi. Nah, ini membuat VOC harus menguras kasnya dan membuat kasnya semakin kosong karena adanya peperangan-peperangan tersebut. Nah, kemudian adanya persaingan kongsi dagang dengan kongsi dagang yang lain, diantaranya dari Portugis dan juga dari Inggris. Hutang VOC yang sangat besar membuat VOC juga semakin kebingungan untuk mengatasi itu semua sehingga akhirnya um, pada pada tahun 1799 akhirnya VOC bubar. Nah, di Belanda juga terjadi sebuah revolusi di mana muncul nih paham-paham liberalisme yang berkaitan dengan revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis yang berimbas juga kepada Belanda karena muncul kaum-kaum revolusioner di Belanda yang menginginkan hal yang sama ya. Jadi akhirnya nantinya Belanda ini dikuasai oleh Perancis. Nah, karena hal-hal tersebut adanya korupsi, kemudian gaji pegawai yang tinggi, lalu adanya hutang yang besar, adanya persaingan dengan perusahaan asing ini membuat VOC kemudian semakin terpuruk. Ditambah lagi Belanda sekarang dikuasai oleh eh, Spanyol, oleh Perancis. Nah, inilah yang kemudian membuat VOC dibubarkan. Nah, sekian untuk hari ini. Silahkan kalian tetap belajar dan tetap semangat, stay safe, tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga kita semua selalu sehat ya. Akhir kata itu saja dari Ibu. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.